Kamu ingin memukul lagi, Mas? Baiklah, silakan. Biar setelah ini aku kabur dan melaporkan tindakanmu ke polisi. Aku semakin berteriak, menantangnya dan berharap dia benar-benar memukulku lagi. Namun, Mas Rauf malah mengembuskan napas masyghul. Mulutnya berkali-kali merapalkan istighfar. Cuih, dia tidak mantas mengucapkan kalimat suci semacam itu. Kelakuannya sudah seperti preman kampung yang hanya berani memukul istri. Tidak ada akhlak. Kita cukupkan pertengkaran ini, Riz. Aku mohon. Mas Rauf tampak putus asa. Jujur aku belum bisa melupakan tentang prasangka kemana larinya uang hasil bengkel selama 10 bulan belakangan ini. Lihat saja, akan kukorek sampai ke akarnya kalau perlu. Oke, aku juga capek. Berdebat denganmu tidak ketemu ujung pangkalnya. Akhir-akhirnya kita hanya bertengkar dan stuck dalam kebuntuan. Aku benar-benar lelah. Baiklah, mungkin aku harus pakai cara halus untuk mengurai segala kekusutan ini. Pelan-pelan, Riz. Jangan gegabah menghadapi hal ruwet. Bisa-bisa malah aku yang terperosok sendiri. Kamu maafkan aku kan, Riz? Mas Rauf mengulurkan tangannya. Terpaksa, kujabat tangan kasar yang masih tampak sisa-sisa oli pada sela kukunya. Ya. Masalah Mama, tolong jangan diambil hati. Kasihan dia. Sejak dulu aku selalu memprioritaskanmu sampai lupa bakti padanya. Wajar kalau saat ini Mama banyak menuntut. Yap, bela saja terus mamamu yang mata duitan tersebut. Bela terus. Salahkan aku. Pojokkan pokoknya sampai aku tersungkur ke dalam jurang. Baik kalau begitu. Mulai detik ini, maafkan aku juga. Aku sudah tidak bisa membantu perekonomian keluarga kalian. Terserah kamu mau ngomong apa, Mas. Aku berucap santai. Kini wajahku bisa tersenyum manis pada sosok lelaki yang masih bertelanjang dada tersebut. Riz, cepat ucapan Mas Rauf kupotong. Itu jalan satu-satunya agar aku bisa memaafkanmu, Mas. Aku sudahi gajiku untuk memenuhi kebutuhan kalian sekeluarga. Masalah listrik, gas, beras, ledeng, dan cicilan motor adikmu, semua urusanmu. Kau kepala rumah tangganya. Aku tidak mau tahu. Mas Rauf terdiam. Dia tampak sudah kehabisan kata. Sementara aku, dengan santainya berlalu melewati tubuh lelaki yang memiliki tinggi 175 cm tersebut. Kusambar handuk bersih dari dalam lemari pakaian dan bergegas masuk ke kamar mandi. Aku butuh menyegarkan tubuh dan memikirkan strategi apa yang bisa kujalankan demi melawan Mas Rauf maupun Mama. Jika memang semua tak bisa diperbaiki, akan kurelakan hubungan yang telah bertahun-tahun kami bina selama ini. Asteris. Malam ini, aku tak keluar sama sekali dari kamar. Rasa lapar kutahan sekuat tenaga. Aku lebih memilih tak makan ketimbang harus jumpa dengan sosok Mama maupun Indi. Dua wanita itu sudah pasti bakal membuatku naik pitam lagi. Buang-buang energi. Buat apa? Riz, kamu nggak keluar? Ayolah, kita makan malam bersama. Mas Rauf yang tadinya sudah keluar kamar sejak abis maghrib, kini masuk kembali dengan memasang wajah melas. Dia pikir, mukanya yang seperti orang minta dihajar warga sekampung itu bisa meluluhkanku. No way. Nggak, Mas. Aku di kamar saja. Mas Rauf kemudian duduk di tepi ranjang, tepat di samping aku yang tengah berbaring sembari memainkan ponsel. Kamu sedang apa? Chatting sama laki-laki? Tuduhan Mas Rauf sontak membuat telinga berdiri. Apa yang dia ucapkan barusan? Iya, memangnya kenapa? Aku menatapnya geram. Kalau saja aku tak sabar, mungkin tumit ini sudah berpindah pada wajahnya. Namun, aku masih ingat dosa dan menghormati Mas Rauf sebagai suami. Ah, kamu bercanda. Mas Rauf malah salah tingkah. Wajahnya antara tak enak dan malu sendiri. Jangan asal tuduh ya, Mas, 4 tahun lebih kita kenal, belum pernah aku berhubungan dengan lelaki lain. Jangankan chatting, punya niatan saja tidak. Aku geram. Mengapa Mas Rauf tak habis-habisnya membuatku geram? Ya, maaf. Aku salah. Kamu kali yang chatting sama perempuan. Mas Rauf terkesiap. Dia tiba-tiba salah tingkah. Gerakannya tak terarah. Garuk kepala, menyentuh hidung berulang kali, dan membuang pandangan. Kenapa dia? Demi Tuhan, mana ada aku seperti itu? Demi Tuhan, katamu. Aku kemudian bangkit dari berbaring dan menatap Mas Rauf dalam-dalam. Mencoba menelisik lewat iris hitamnya.
Sayang, lelaki itu malah buang muka. Sebagai perempuan, naluriku malah mengatakan sesuatu. Ayo, kita makan. Mama sudah tidak menyinggung masalah tadi. Beliau sudah masak. Katanya ajak kamu makan sekalian karena belum isi perut dari pulang kerja. Ayo, kita makan. Mama sudah tidak menyinggung masalah tadi. Beliau sudah masak. Katanya ajak kamu makan sekalian karena belum isi perut dari pulang kerja. Cuih, tumben ingat denganku. Tumben perhatian. Biasanya, pulang dari RS dalam keadaan tudung saji kosong pun, tak ada yang mau bergerak untuk masak kecuali aku. Rela berlelaria lepas bekerja hanya untuk menyajikan makanan untuk seisi rumah. Baru kusadari, ternyata selama 10 bulan ini aku kelewat tolol. Nanti bertengkar lagi. Aku malas. Tidak, aku yang akan menengahi. Jangan-jangan kamu yang bakal nampar aku lagi. Aku tersenyum sinis. Mengejek Mas Rauf yang ternyata di dalam ketenangannya selama ini, tersimpan jiwa barbar yang tersembunyi. Kamu barbar? Aku juga bisa, Rauf. Kamu sungguh berdosa, ya, Rauf. Tega-teganya kau pukuli aku yang ikut menopang rumah tangga. Riz, sudahlah. Katamu sudah memaafkanku. Mas Rauf menahan napasnya. Dia tampak sudah mulai hampir kehabisan sabar. Salahmu membuatku begini. Oke, awas kalau terjadi hal yang membuatku muak. Aku tidak segan untuk melempar piring dan gelas ke wajahmu, Mas. Aku langsung turun dari ranjang dan keluar kamar. Berjalan dengan penuh percaya diri dan membusungkan dada. Kudatangi Mama dan Indi yang sudah duduk di kursi makan sembari saling melamun. Mereka langsung menoleh ke arahku saat tahu ada derap langkah kaki yang menuju. Riz, makan dulu. Mama mengulas senyuman. Wanita parubaya dengan perawakan sedang dan kulit sawo matang itu terlihat sangat ramah. Seolah dia tidak melakukan kesalahan apapun padaku. Mbak Risa, ayo duduk di sampingku. Indi yang masih duduk di bangku kelas 11 SMA itu juga turut tersenyum manis. Gadis berambut lurus sebahu dengan perawakan tinggi langsing tersebut bersikap seperti biasa. Manis, atau hanya pura-pura, dan kuduga lagi-lagi bakal minta duit untuk bekal sekolah besok. No, jelas hari ini aku akan menolak. Mulai detik ini hingga kapanpun, tak bakal ada lagi uang buat kalian-kalian yang berhasil menghancurkan perasaanku. Tanpa banyak bicara, aku langsung duduk di sebelah Indi. Menarik bakul nasi dan mengautnya 2 centong ke atas piring yang telah tersedia di meja. Tumis kangkung dan orek tempe kuambil pula sebagai lauk pauk. Hanya ini, padahal kemarin aku baru saja memberikan Rp. 200.000 untuk Mama belanja beli sayur. Kalau cuma kangkung, tidak perlu minta uang segala. Bisa langsung petik di parit belakang rumah sana. Luar biasa keluarga culas. Makan yang banyak, Riz. Kamu pasti sangat lapar. Iya, tentu. Masa aku makan sedikit? Toh, aku yang kasih uang belanja. Aku menatap sengit ke arah Mama yang duduk di seberang. Mas Rauf yang baru saja tiba dan hendak duduk di samping ibunya pun, tampak terperanjat dengan kata-kataku. Iya, Riz. Maaf, uangnya cuma Mama belanjakan kangkung dan tempe saja. Soalnya harus bayar SPP Indi. Akhirnya perempuan parubaya itu sadar diri juga. Betapa tak sesuainya besaran uang yang kuberi dengan lauk yang dia belanjakan. Tahu begitu, mending aku yang belanja sendiri. Mas Rauf kemudian duduk. Wajahnya tampak ditekuk. Diam tak berkata-kata. Itu uang terakhir yang kuberi untuk belanja, Ma. Selanjutnya urusan Mas Rauf. Aku mulai menyuap nasi ke mulut. Acuh tak acuh pada keluarga ini. Kamu sudah ada uang. Bukankah katamu bengkel sedang sepi? Iya, Ma. Akan Rauf usahakan. Suara Mas Rauf lemas. Seperti kurang bergairah. Siapa suruh kalian injak aku? Kalau kalian bisa membawa diri, tentu saja sekadar membantu kebutuhan sehari-hari, aku tak bakal mempermasalahkan. Mbak Risa, dulu kan waktu Mbak kuliah, Mas Rauf sering bantu. Seharusnya, saat Mas Rauf sedang susah, sekarang kan giliran Mbak yang menolong. Indi dengan wajahnya yang berbalut bedak tipis dan lip gloss pink di bibir itu berucap dengan sangat santai. Mukanya sangat innocent. Kurasa di usianya yang menginjak 18 tahun, Indi sudah lebih dari dewasa untuk sekadar mengerti arti sopan santun dan tata krama. Mbak Risa, dulu kan waktu Mbak kuliah,
Mas Rauf sering bantu. Seharusnya, saat Mas Rauf sedang susah, sekarang kan giliran Mbak yang menolong. Indi dengan wajahnya yang berbalut bedak tipis dan lip gloss pink di bibir itu berucap dengan sangat santai. Mukanya sangat inosen. Kurasa di usianya yang menginjak 18 tahun, Indi sudah lebih dari dewasa untuk sekadar mengerti arti sopan santun dan tata krama. Indi, ucapanmu sangat lancang. Aku meletakkan sendok yang semula akan kusuap ke mulut. Kutatap gadis itu dengan penuh rasa muak. Lihat saja wajahnya yang putih tapi leher dan tangannya yang gelap. Kalau bukan dari sisihan keringatku, dari mana dia bisa beli krim pemutih bermerkuri tersebut? Aku nggak pernah usil dengan hidupmu ya, In. Kamu mau tiktokan sepanjang hari tanpa mau bantu-bantu kerja rumah tangga, nggak pernah aku senggol. Aku benar-benar tak dapat menahan emosi. Ma, baiknya Mama ajari Indi sopan santun. Aku menatap muak ke arah Mama. Tak peduli dengan wajahnya yang mulai tak terima dan tersulut emosi tersebut. Kalau kalian memang tidak senang dengan keberadaanku di sini, aku akan turun. Malam ini juga, tidak masalah. Aku bangkit dari meja makan. Menyambar piring dan segelas air, kemudian berjalan membawanya ke kamar. Mereka pikir, bisa membuatku bersedih hati. Menangis seperti wanita-wanita lemah di sinetron yang kerap mengiris perasaan. Tidak bakal. Kalau perlu, kalianlah yang kubuat menangis. Jangan pikir hanya karena aku menumpang di sini, bisa kalian omongi macam-macam. Mohon maaf. Bersambung.